pagi semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Mefta untuk memimpin doanya. Ya, terima kasih kepada Mefta yang telah memimpin doa. Kemudian Ibu akan mengabsensi kalian dulu ya. Ibu mau tahu siapa aja yang nggak hadir pada pembelajaran kita pada hari ini. Semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cerita nih. Beberapa tahun lalu kan Ibu beli bibit mangga. Nah, bibit mangga yang Ibu beli ini, Ibu nggak tanya dulu apa sih jenisnya sama tukang jual itu. Jadi pas Ibu mau panen buah mangganya, kok buahnya beda ya? Yang satunya bentuk buahnya lonjong, sedangkan yang satunya lagi bentuk buahnya kayak buah apel. Di sini ada yang tahu nggak apa penyebab dari perbedaan buah tersebut? Nah, silahkan Mefta. Nah, ya benar ya, perbedaan itu karena adanya keanekaragaman di situ. Kemudian yang lain ada yang tahu? Nah, benar, karena ada variasi gen. Nah, dari yang teman-teman kalian bilang tadi, perbedaan dari kedua buah tersebut memang benar ya, karena ada variasi gen dalam kedua buah tersebut. Nah, maka dari itu tolong diperhatikan ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena apa? Karena keanekaragaman hayati ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalian semua pastinya nanti akan tahu apa itu keanekaragaman. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu mampu menjelaskan pengertian dari keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Dan yang terakhir, mampu menganalisis perbedaan keanekaragaman tingkat gen, spesies, ekosistem melalui gambar yang akan ditampilkan nanti. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari keanekaragaman hayati. Di sini ada yang tahu nggak pengertian dari keanekaragaman hayati atau yang pernah baca sebelumnya? Ada yang tahu? Nah, silakan Putri. Nah, benar ya kata teman-teman kita tadi, keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan varietas dari tingkat gen, tingkat spesies, tingkat ekosistem pada suatu daerah. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menampilkan gambar pada kalian. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan ini, ada yang tahu nggak ini keanekaragaman tingkat apa? Silahkan. Nah, benar ya, apa kata teman kalian tadi? Gambar yang ditampilkan ini merupakan keanekaragaman tingkat gen, di mana gambar ini merupakan sama-sama bunga mawar, yang membedakannya variasi gen di warna. Yang pertama berwarna merah, sedangkan yang kedua berwarna putih. Nah, setelah Ibu jelaskan contoh ini, ada yang bisa memberikan contoh lain dari keanekaragaman tingkat gen ini? Nah, silakan. Nah, benar ya, yang Ibu jelaskan pertama tadi, ada mangga lonjong, ada mangga yang berbentuk apel, itu merupakan keanekaragaman tingkat gen, di mana dia sama-sama mangga, tetapi memiliki bentuk yang berbeda sesuai dengan variasi gennya. Nah, kemudian setelah Ibu jelaskan nih gambar yang ini dengan teman-teman yang kalian sebutkan tadi, ada yang tahu apa pengertian dari keanekaragaman tingkat gen ini? Ada yang tahu nggak pengertiannya apa? Ada yang tahu? Nah, silakan Clara. Nah, benar ya apa yang kata Clara tadi, keanekaragaman tingkat gen ini merupakan keanekaragaman di mana memiliki gen yang sama. Nah, jadi keanekaragaman gen di sini adalah variasi atau perbedaan gen yang terdapat pada suatu makhluk hidup atau organisme. Nah, baiklah, tadi kita sudah tahu ya, berarti kalian semua sudah tahu apa itu keanekaragaman gen dan apa contoh-contoh dari keanekaragaman gen. Jadi kalian sudah bisa menyebutkan contoh-contoh dan pengertiannya. Kemudian gambar kedua. Gambar kedua, ada yang tahu tidak keanekaragaman tingkat apa yang ditampilkan ini? Ya, benar ya, ini keanekaragaman tingkat spesies. Mengapa kalian bisa bilang ini keanekaragaman tingkat spesies? Nah, benar, keanekaragaman tingkat spesies ini, kedua gambar ini memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama.
Tetapi kedua tumbuhan ini merupakan spesies yang berbeda. Yang pertama ada pohon kelapa, Cocos muscipera, dan yang kedua ada pohon pinang yang memiliki spesies yang berbeda. Yang lain, ada bisa memberikan contoh lain selain gambar yang telah tampilkan? Ya benar, singa dan harimau. Singa dan harimau itu memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama, tetapi spesiesnya berbeda. Nah, dari gambar-gambar yang telah Ibu tampilkan dan dari penjelasan teman-teman kalian tadi yang telah memberikan contoh, ada yang bisa menyebutkan nggak pengertian dari keanekaragaman tingkat spesies ini? Silakan Mefta. Nah, benar ya, apa kata Mefta tadi. Keanekaragaman tingkat spesies ini adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada suatu komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup pada suatu tempat. Nah, dari penjelasan itu kalian udah tahu ya, yang pertama tadi ada keanekaragaman tingkat gen, kemudian ada keanekaragaman tingkat spesies. Jadi kalian bisa membedakannya sesuai gambar atau gambar-gambar yang telah Ibu berikan tadi. Dan di sini Ibu tampilkan gambar. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Tingkat keanekaragaman apa? Nah, benar, tingkat keanekaragaman ekosistem. Mengapa kamu bisa bilang ini tingkat keanekaragaman ekosistem? Nah, benar. Di setiap ekosistem ini terbagi menjadi berapa dulu? Terbagi menjadi dua, benar ya, ada ekosistem perairan dan ada ekosistem daratan. Nah, dari gambar ini yang pertama itu ada gambar sungai, yang kedua itu ada gambar hutan. Nah, dari setiap ekosistem ini memiliki organisme yang berbeda-beda pula yang ada di dalam ekosistem tersebut, karena mereka menyesuaikan diri dengan tempat atau lingkungannya. Yang pertama ini di sungai. Contoh hewan-hewannya apa aja sih, atau tumbuhannya yang tinggal di situ apa aja? Nah, benar ya, di situ ada ikan, ada udang, ada kepiting, serta ada ganggang air tawar. Yang kemudian ada hutan. Hutan ini contoh-contoh tumbuhan atau hewan yang tinggal di situ seperti pohon-pohonnya, pohon-pohon berkanopi, kemudian ada anggrek, hewannya seperti ada harimau, singa, dan lain-lain. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi serta gambar-gambar yang telah Ibu tampilkan, di sini ada yang tahu nggak apa pengertian dari keanekaragaman tingkat ekosistem itu sendiri? Nah, benar ya, keanekaragaman itu terbentuk karena berbagai kelompok itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, di mana setiap organisme itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, berarti di sini kalian bisa membedakan tingkat keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Di sini Ibu akan memberikan kalian LKS, di mana LKS ini berisi dengan materi-materi yang telah Ibu jelaskan tadi, dengan contoh-contoh lain. Nah, Ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jika ada yang ingin bertanya, tolong ditanyakan ya. Nah, waktunya udah habis ya. Silakan setiap perwakilan kelompok untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok pertama tentang keanekaragaman tingkat gen. Nah, benar ya, apa yang dikatakan teman kalian tadi. Kelompok kedua, nah benar sekali. Jadi berarti kalian di sini udah mengerti ya semua tentang keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Kita sudah selesai ya mengerjakan LKS-nya. Nah, di sini Ibu ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Nah, terima kasih ya yang telah menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin akan memberikan tes formatif kepada kalian. Tolong dikerjakan tes formatif, Ibu kasih waktu 5 menit aja udah cukup ya. Nah, waktunya udah habis ya. Tolong siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Silakan Putri. Ya, benar. Benar ya, yang teman kalian bilang tadi. Kemudian pertanyaan nomor 2. Benar ya, Clara. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat rangkuman atau ringkasan tentang materi selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan ya. Jangan lupa juga untuk dibaca-baca materi kita selanjutnya. Nah, setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini, yaitu keanekaragaman hayati, kalian semua bisa tahu ya, setiap organisme atau makhluk hidup yang ada di
muka bumi ini memiliki tingkatan-tingkatannya tersendiri. Yang seperti yang telah kita pelajari tadi, ada tingkat keanekaragaman gen, ekosistem, dan spesies. Jadi anak-anak sekalian pun bisa tahu nih, ini tingkat keanekaragaman gen loh, ini spesies loh gitu. Jadi kalian bisa membedakannya. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata.